Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali mengikuti wanita surgawi, puji Tuhan. Saudara, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memilih untuk hidup suci, walaupun itu menyakitkan daging kami dan jiwa kami yang berdosa. Kami memilih untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kendati demikian, ampuni jika masih ada dosa kesalahan yang kami lakukan, ya Bapa. Bapa, ampunilah kami. Urapilah pemberitaan suara kebenaran dalam acara wanita surgawi ini, ya dengan roh-Mu yang kudus agar kami mendengar suara-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu Bapa. Amin. Amin. Saudaraku sekalian yang kekasih, pasti ya orang Kristen yang benar itu merindukan hidup benar, merindukan hidup suci. Nah, tetapi kerinduan itu bisa tidak konstan. Kadang-kadang rindu hidup benar, kadang-kadang tidak. Mungkin lebih banyak tidaknya. Hanya pada waktu di gereja mendengarkan khotbah pendeta, ya, lalu tergerak mau hidup benar. Tergerak sesaat hidup benar. Tapi keluar dari gereja, gairah atau semangat itu hilang atau lenyap lagi. Saya kira ini terjadi dalam kehidupan banyak orang, termasuk dalam kehidupan saya dulu. Kalau kita naik pesawat terbang lalu ada turbulence, ada guncangan hebat di atas, kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa kesalahan yang kita masih lakukan. Lalu kadang-kadang disertai janji untuk hidup benar, hidup suci. Wah, kalau seandainya pesawat ini tidak mendarat di airport yang dituju, tapi mendarat di tengah hutan atau di tengah laut, waduh, jadi apa? Nah, kita minta ampun kepada Tuhan atas dosa kita, lalu kita punya komitmen atau ya janji kecil atau janji besar untuk hidup benar. Tapi setelah pesawat mendarat dengan baik di landasan pacu, di landasan airport, lenyap janji itu. Udah aman, sudah tidak ada dalam turbulence. Nah, itu namanya tekad yang situasional. Komitmen yang situasional. Dan itu terjadi dalam hidup kita selama bertahun-tahun. Akibatnya kita tidak pernah hidup suci. Akibatnya kita tidak pernah hidup benar, saudaraku. Keadaan ini sering tidak diratapi, saudara, karena dianggap wajar. Yang lain juga berbuat dosa kok aman-aman saja, ya. Lalu tidak jarang orang-orang Kristen lalu menggampangkan hidup ini, menganggap remeh hidup ini, tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Saudara, betapa celakanya kehidupan seperti ini. Sebab dengan kehidupan yang tidak ada komitmen yang permanen, komitmen yang kuat untuk hidup suci, hidup benar, di dunia juga tidak akan terberkati. Tidak ada orang yang hidupnya rusak, tidak hidup di dalam kebenaran Tuhan terus terberkati. Tidak ada. Tentu berkat di sini bukan hanya menyangkut makan minum ya saudara, tapi banyak aspek. Berkat di sini artinya seseorang bisa menjalani hidup lalu bertumbuh dalam kesempurnaan untuk serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa dan layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Faktanya ya saudara, tidak bisa dibantah.
Banyak orang Kristen yang begitu, lalu merasa keadaannya nyaman-nyaman saja, dan tetap hidup di dalam keadaannya yang tidak atau kurang menyenangkan hati Allah. Di bumi tidak terberkati, dan kalau mati masuk neraka. Sebab yang masuk surga itu, saudara, itu orang-orang kudus. Bukan orang-orang yang setengah kudus. Hanya orang-orang kudus yang masuk surga, saudara. Jadi kalau seseorang tidak hidup di dalam kekudusan, tidak bisa masuk surga. Hanya orang-orang yang tidak bercacat, orang-orang yang tidak bercela, yang masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 dikatakan, tetapi orang-orang penakut, jadi ini orang-orang yang tidak percaya Tuhan biasanya, takut ini, takut itu, tidak bergantung pada Tuhan. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji yang tega menyakiti sesama, orang-orang pembunuh, bukan hanya menghabisi nyawa orang, tapi membenci seseorang. Orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Mengerikan, saudara. Saya bukan nakut-nakuti saudara, tapi saya mengajak saudara-saudara untuk benar-benar hidup suci mulai sekarang. Jangan main-main. Jadi kita tidak boleh punya komitmen yang hanya situasional. Kitalah yang menentukan, ya, ambisi, hasrat, keinginan, tekad untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hanya berkata, ya saya penuh kekurangan dan kelemahan, tapi nantilah saya bertobat. Jangan nanti, sekarang. Perhatikan anak-anak yang bodoh di sekolah, bahkan tidak naik kelas, sering menunda mengerjakan PR. Sampai pada waktu harus mengumpulkan tugas, sering PR belum diselesaikan. Dan perhatikan anak-anak yang sering tidak mengerjakan PR, tidak mungkin jadi juara, bahkan sulit menaik kelas. Kita jangan menyisakan pekerjaan rumah. Jadi begitu kita punya dosa, kita punya kesalahan, segera kita selesaikan. Dan kita tahu kelemahan kita apa. Temperamen kita, libido kita, ambisi. Kita pasti tahu kok kekurangan kelemahan kita. Apalagi kalau kita benar-benar memperkarakannya di hadapan Tuhan. Roh Kudus pasti bicara, saudara. Tidak mungkin tidak. Dan kesempatan ini berharga sekali, tidak bisa kita tukar dengan apapun. Waktu seseorang sekarat di ujung maut, baru mengerti betapa berharganya waktu yang dia miliki untuk bebenah diri supaya berkenan di hadapan Tuhan. Wah, apalagi kalau sudah menutup mata, lalu dibawa di hadapan tahta pengadilan Allah. Wah, betapa mengerikan keadaan itu, saudara. Ini saya sampaikan kepada saudara juga berdasarkan pengalaman saya pribadi. Ya, kita sering berkata, wah ini proses masih ada kekurangan, kelemahan. Kita membenarkan diri dan bersikap permisif terhadap dosa-dosa kesalahan yang kita lakukan dengan beralasan proses. Dengan beralasan proses, kelemahan, kekurangan. Padahal ketika kita berbuat dosa, itu ada penguasaan iblis. Ada ownership, penguasaan iblis. Kalau seorang maki-maki orang, ada penguasaan iblis pada waktu itu. Ya, seperti Petrus baru saja mengatakan, engkau anak Allah yang hidup, Mesias anak Allah yang hidup. Yesus lalu mengatakan, bukan kamu yang menyatakan ini Petrus, tetapi Bapa di surga. Beberapa waktu
waktu kemudian, loh, kok bisa loh? Beberapa waktu kemudian dia mencegah Yesus ke Yerusalem dan Yesus berkata, "Enyah iblis." Loh, kok bisa sweet ya? Dari Allah ke iblis dalam waktu yang relatif singkat. Bisa ternyata. Kitanya yang menentukan siapa yang mengendalikan hidup kita. Kita mesti membiarkan diri dikendalikan oleh Tuhan dengan atau melalui firman yang kita dengar. Atau memuaskan emosi, perasaan, ambisi, kepuasan kita sendiri, saudara. Ya, akhirnya bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Ini terjadi dalam kehidupan banyak orang. Lalu kita berkata, ya masih dalam proses kelemahan. Kita bersikap permisif. Kita tidak berani mengatakan dengan tegas, ini kesetanan. Ini kesetanan. Jadi ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, Roh Kudus tegur ingatkan kita, kita langsung mengakui dosa itu dan menyadari kita kesetanan atau ada dalam penguasaan kuasa gelap. Nah, sadar kita, puji Tuhan. Kita minta ampun, minta kekuatan dari Tuhan agar kita tidak melakukan dosa yang sama lagi. Nah, firman Tuhan mengatakan ya dalam 1 Yohanes pasal 3 bahwa orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kita mesti berambisi ya saudara untuk menjadi orang yang tidak berbuat dosa lagi. Kalau tidak, tadi kita membaca kitab Wahyu. Ciri-ciri orang yang tidak akan masuk surga. Ngeri kali saudara. Orang-orang yang masuk neraka, bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Kematian yang kedua, penakut. Ini orang yang tidak mempercayai Allah, cirinya penakut. Ya, penakut. Jadi orang yang penakut itu orang yang tidak mempercayai Allah hidup. Maka berikutnya ditulis orang-orang yang tidak percaya. Percaya itu perlu waktu, saudaraku. Perlu pertumbuhan. Orang-orang keji, orang yang suka membuli orang, menjahat-jahati orang, memfitnah orang, tidak ada belas kasihan terhadap orang lain. Ini orang keji. Orang-orang pembunuh, bukan hanya menghabisi nyawa orang, membenci sesama juga pembunuh. Orang-orang sundal, ini yang pikirannya kotor, selalu berpikir tentang seks dan kepuasan seks. Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, ini mereka yang masuk di dalam keterlibatan dengan okultisme dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jangan sampai kita jatuh ke tempat ini. Untuk itu kita harus menjauhi semua perbuatan yang salah. Komitmen kita harus kita perkuat, bukan hanya sesaat waktu di gereja mau hidup benar. Sesaat tekad itu. Kita yang harus mengobarkan dan menyalakan terus kerinduan itu. Sehingga tidak pernah padam. Dan kalau saudara menyalakan kerinduan itu, begitu saudara berbuat salah, sakitnya bukan main. Wow, sakit bukan main, saudaraku. Bukan main sakitnya. Tapi kalau orang tidak punya komitmen untuk hidup suci, jadi hanya sesekali saja, sesaat isi insidentil, ketika berbuat dosa ya nyaman-nyaman saja ya. Enggak apa-apa, yang lain juga berbuat dosa kok katanya. Nah, ini celaka sekali, saudara. Kalau saudara terus mempertahankan komitmen, saudara terus menjaga tekad itu, begitu saudara jaga terus, apa yang terjadi, saudara? Begitu saudara berbuat salah, sakitnya bukan main. Sakit sekali. Dan ini yang membuat saudara trauma terhadap dosa. Dan trauma ini akan menciptakan ya kerinduan kita untuk tidak berbuat dosa.
kerinduan kita untuk hidup suci, kerinduan kita untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Jadi komitmen itu tergantung kita, bukan tergantung siapa-siapa, saudaraku. Tergantung kita sendiri, saudara. Ya, memang tidak mudah, saudara, tapi bisa. Dalam 1 Yohanes pasal 3, saudara, ya. Ini firman memberkati sekali loh, saudara, memberkati saya, ya. Luar biasa. 1 Yohanes pasal 3 ini, waduh, luar biasa ya, saudara. Jadi di dalam Yohanes pasal 3 dikatakan begini. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi tidak ada kompromi. Kalau engkau tidak melakukan kebenaran, engkau bukan berasal dari Allah. Lalu ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Wah, luar biasa. Jadi kita harus sampai pada keadaan di mana kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Punya kesempatan berzina, kita tidak berzina. Punya kesempatan mencuri, kita tidak mencuri. Punya kesempatan menggelapkan uang, kita tidak menggelapkan uang. Punya kesempatan balas dendam, kita tidak balas dendam. Bahkan kepada orang yang menyakiti kita pun kita tidak dendam, tidak berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Mungkin sudah berkata, Pak, mana mungkin kehidupan seperti itu bisa terbangun? Loh, kalau Tuhan berkata dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kan gak main-main, saudara. Tidak mungkin Allah perintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Jangan menganggap Tuhan itu kejam, memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Dan jangan saudara menganggap Tuhan itu penipu, ya, memerintahkan apa yang tidak bisa kita lakukan. Dari Tuhan seperti memperdaya kita. Tuhan semesta alam, Elohim Yahweh, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, tidaklah demikian. Dia memberi perintah yang pasti kita dapat lakukan. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini 2 Korintus pasal 6. Ayat 17. Dan aku akan menjadi bapakmu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kamu tidak menyentuh apa yang najis. Jadi kalau masih menyentuh apa yang najis, ya berarti memang tidak layak menjadi anak Allah, saudaraku. Pak, tapi itu berat sekali. Oh, tidak ada barang murah, maksud saya tidak ada barang bagus harga murah, tidak ada. Yesus sendiri berkata, berjuanglah masuk jalan sempit. Sudah jelas kan? Karena banyak orang berusaha masuk tetapi tidak bisa. Kamu harus berjuang masuk jalan sempit. Berarti memang tidak mudah. Dan ketika Tuhan berkata itu, Tuhan berkata kepada orang yang bertanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah kamu masuk jalan sempit atau jalan sesak. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Ada keinginan tapi tidak punya perjuangan. Seusin. Ada niat, ada hasrat mau mencari tapi tidak berjuang. Tidak berjuang, agonizeste. Tidak berstruggle. Nggak bisa. Harus perjuangan, harus struggle. Tuhan pasti tolong kita, saudara. Saya sudah berkali-kali berkata kepada saudara lewat Abam, juga mungkin pernah di Wanita Surgawi.
Masalahmu akan selesai kalau engkau punya 3 hal ini. Yang pertama hidup suci, 2 melayani Tuhan, 3 diam. Hidup suci, nah ini yang sedang saya bicarakan. Melayani Tuhan, nah artinya berbuatlah sesuatu untuk pekerjaannya. Tidak harus ada di dalam aktivitas gereja. Tapi dimanapun saudara berada, saudara bisa punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Bisa. Ya. Kalau saudara berkata, waduh berat nih Pak. Ya memang tidak ada barang bagus, harga murah. Berat. Bahkan mestinya, jujurnya, menjadi kudus tidak bercela itu mustahil. Kalau hanya melakukan hukum jadi orang baik itu bisa dan banyak orang bisa. Tapi kalau menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus, yang targetnya keberkenanan di hadapan Allah tidak mudah, saudara. Tapi Tuhan akan menolong kita. Ya, seperti lagu ini, saudara, ya. Bapa, tolong aku dapat mengerti yang Engkau ingini dalam hidupku sebelum berakhir hariku. Ku mau melakukan kehendak-Mu. Jadi sebelum berakhir hidup kita sudah melakukan kehendak Allah. Jangan sampai kita menutup mata lalu kita belum melakukan kehendak Allah. Coba sekarang kita memeriksa hidup kita, saudara. Saya ini sama seperti saudara yang punya kecenderungan-kecenderungan yang salah seperti yang tadi saya kemukakan. Punya tekad hidup suci tapi temporal, insidentil, saat-saat tertentu. Apalagi pada waktu ada bahaya di atas permukaan laut 30.000 kaki. Wah, kalau pesawat tidak mendarat di tujuan, mendarat di hutan atau di tengah laut, matilah. Tetapi Tuhan yang baik menolong. Akhirnya kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Tuhan latih kita, Tuhan ajar kita ya untuk bertobat. Dan sekarang saya bisa sharing, berbagi kepada saudara bagaimana bisa hidup suci ya. Tekad yang kita harus kobarkan terus. Kita yang harus mengobarkan tekad itu. Tidak ada yang bisa kecuali diri kita sendiri. Jadi istilah ini benar ya. Istilah ini benar, saudaraku. Bagaimana Tuhan mau menolong saudara kalau saudara tidak menolong diri saudara sendiri? Jadi kitalah yang harus benar-benar menolong diri kita sendiri. Kitanya yang harus mengobarkan dalam diri kita kerinduan untuk hidup suci. Gairah untuk hidup suci. Komitmen yang kita ulang-ulang. Ya, kita update setiap hari. Aku mau hidup benar Tuhan. Aku mau hidup berkenan Tuhan. Besok aku mau hidup berkenan. Itu. Ada satu lagu yang saya tulis, saudaraku. Ini lagu buku juga sering saya nyanyikan ya. Aku berjanji menghormatimu. Aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara. Di matamu tak bercela. Aku berjanji menghormatimu. Hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Ku menghormatimu
yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta. Selamanya kau ku sembah, ku puji dan ku puja. Ada satu yang saudara-saudara ya, ibu-ibu, bapak-bapak akan bisa buktikan ketika bapak ibu belajar untuk hidup tidak bercela. Itu ada kebahagiaan yang mengalir dalam diri kita. Yang ini tidak bisa dijelaskan sebab saudara harus mengalami sendiri. Ada kebahagiaan yang mengalir pada waktu kita berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela itu. Benar. Nah, tetapi resikonya ada. Ada aja masalah muncul. Nah, ini dia saudaraku. Mau hidup suci justru muncul orang-orang yang bikin kita kesel, marah, jengkel. Kita mau hidup suci justru punya kesempatan banyak untuk korupsi, berzina, dan melakukan banyak dosa lain. Aduh, kok kenapa jadi begini? Disitulah saudara diajar merobek dosa di dalam dirimu. Sebab manusia percaya, maksudnya orang Kristen, dibawa kepada dua kemungkinan, merobek kesucian hidupnya atau merobek dosa. Kalau orang merobek kesucian hidupnya dengan melakukan dosa, itu kodrat dosanya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, bisa tidak pernah terrobek. Waduh, mengerikan. Sampai pada titik tidak balik, point of no return, mengerikan. Tapi kalau kita terus menjaga kekudusan, belajar menjaga mulut, belajar kita tidak marah yang tidak perlu, ya ibu-ibu ya, tidak meledakkan emosi. Waktu ada situasi di mana dia bisa meledakkan emosi, dia tahan emosinya. Ia merobek dosa di dalam dirinya. Supaya dosa itu dirobek sampai dihancurkan, luluh lantak, sampai diremukkan total, saudaraku. Wah, kalau sudah sampai begitu, saudara-saudara, saudara tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena sudah diremukkan, bukan hanya dirobek, tapi dihancurkan total. Jadi kembali kepada apa yang tadi saya mulai dengan perkataan, komitmen yang situasional. Tekad yang hanya temporal, dan itu membuat kita tidak bertumbuh dalam kekudusan. Kita harus membangun tekad yang permanen, gairah yang permanen. Dan kita sendiri yang bisa mengobarkannya itu atau mematikannya. Tergantung kita, saudara. Kita mengobarkan atau mematikannya. Haleluya. Nah, ini yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, saudara. Jangan sampai salah. Kitalah yang menentukan nasib kita, sebab Tuhan tidak bisa menolong kita kalau kita tidak menolong diri kita sendiri. Kalau kita hanya berkata, Tuhan buatlah aku hidup suci, buatlah aku kudus, buatlah aku hidup tidak berkenan, buatlah aku hidup untuk berkenan, jangan sampai berbuat salah, jangan sampai aku tidak berkenan, buatlah aku berkenan di hadapanmu, jangan sampai berkeadaan tidak berkenan. Saudara, doa itu tidak akan banyak berarti kalau kita tidak memulai. Kita harus menggerakkan diri kita untuk benar-benar berjuang untuk hidup tidak bercacat, berjuang untuk hidup tidak bercela. Dan Tuhan memberkati saudara yang punya komitmen untuk hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Tuhan memberkati saudara. Seperti yang saya sudah katakan tadi, engkau kalahkan, engkau taklukkan masalahmu dengan kekudusan hidupmu. Dengan tindakan hidupmu yang menjadi berkat bagi orang lain, melayani pekerjaan Tuhan dan diam. Engkau akan membuat orang yang memusuhi kamu melawan atau berhadapan dengan Tuhan.
Jangan Anda yang berhadapan, biar Tuhan yang berhadapan dengan mereka. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Sejak saudara mendengar apa yang saya sampaikan ini, saya berharap saudara mau berubah. Dan Anda jangan menunggu waktu yang baik. Sebab waktu yang baik itu bukan datang pada waktu nanti. Sekarang kita yang menciptakan waktu yang baik itu. Kalau memang kita mau berubah, kita mau menjadi orang yang hidup benar, bisa. Tapi kalau kita memang keberatan, tidak mau, ya enggak bisa. Tergantung kita. Saudara sudah ikut Wanita Surgawi, mungkin ada sudah beberapa tahun, apa hasilnya? Mungkin hanya komitmen-komitmen ya, yang merangsang saudara, tapi komitmen dan tekad yang temporal, insidental. Buat komitmen saudara itu permanen, tiada henti. Sehingga saudara bisa berkata, tujuan hidupku hanya menyenangkan Tuhan. Tujuan hidupku hanya melayani Tuhan. Tujuan hidupku hanya untuk Bapa di surga. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara yang punya komitmen ini pasti dibuat Tuhan bisa mencapainya, karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka akan dipuaskan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami Bapa, agar kami dapat mewujudkannya dalam hidup kami, hidup dalam kebenaran Tuhan. Ajar kami memiliki tekad yang tidak pernah padam, yaitu tekad untuk hidup benar dan berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di kebaktian-kebaktian. Tuhan akan memberkati saudara. Setiap wanita surgawi hadir, Tuhan akan menolong saudara. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.